Oke, Ana akan share mukoror dulu. Kalian udah download kan mukorornya? Tamam, ini dia Fan Kitabah Makol. Ya. Mukoror ala tulab wa talibat firqal ula wa arabiyah wa dirasat al-islamiyah wal arabiyah. Karena kalau yang banat, kita tuh dirasat kuliahnya ini kuliah dirasat islamiyah wal arabiyah. Tapi kalau banin namanya kuliah lughah arabiyah. Jadi kita peta fakultasnya beda gitu. Kalau di Banin udah independen gitu, udah fakultas bahasa Arab sendiri, FBA jadi akan fakultas bahasa Arab gitu. Kalau yang di Banat kita masih fakultasnya jadi satu, Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Yang nanti dalamnya ada Usuluddin, ada Syariah. Itu Usuluddin kan juga ada tafsir, hadis, akidah falsafah. Tuh, terus di Lugo sendiri nama Syubah Amah jadinya. Soalnya ada syubah lain itu Tarikh Hadoroh gitu juga termasuk di Lugo Arabiyah. Tapi yang banat nggak ada yang ngambil tarikh al-hadoroh ya. Semuanya syubah amah. Nah, di sini tuh mukorornya tahun 2019-2020. Jadi udah yang 2 tahun lalu. Gimana kan ada yang udah ngubungin temen yang aktif kuliah di sana nggak? Kan ini udah Oktober kan udah kuliah. Mukorornya pakai yang mana? Terus dosennya siapa gitu. Ada Ada nggak? ada di share kayak link gitu sih dah. Tunggu. Linknya isinya apa? Recordnya kalau pas. Oke, jadi kita tetap pakai mukoror ini ya. Jadi mukoror ini walaupun 2020 tapi tetap dipakai sampai sekarang. Tamam. Bada'na bil basmalah ya tadi ya. Jadi kita udah ada gambaran kalau Van Makol itu kan kita neliti karya-karya tulis dari setiap periode karena di sini manhajnya tarihi. Jadi kita kayak nyocokin gitu. Kalau kita jadi sastrawan kan emang kita harus peka. Waktu kita baca tulisan ini langsung tahu oh ini masa ini masa ini, masa ini kayak gitu. Kayak kita lagi baca novel aja itu pasti ada karakteristiknya karyanya Asma Nadia kalau dibandingin sama karyanya Terelie, terus karya-karya penulis yang lain gitu kan. Kalian suka baca nggak? Pokoknya kepekaannya itu kita gali dari bahasa ibu kita dulu. Jadi bahasa ibu itu masuk bahasa Indonesia. Terus baru nanti kita baca makol-makol di bahasa Arab ini. Jadi yang pertama kita bahas itu farmakol itu akarnya dari mana sih? Gitu. Di sini kan farmakol yadribu bijudurihi fi adabinal arabil qadim falam yulad ma baina asyiya wa duhaha uqba ihtira ittiba'ah wa intisyari sahafah. Jadi kalau dibahas nih, misalkan ya kalau kita lihat tadi kan Ana bilang yang namanya makol itu kita teliti dari zaman jahili. Kan kita lihatnya manhaj tarihi terus per periode gitu. Nah, emang ada jahili, ada kepenulisan gitu. Emang ada kayak surat kabar, ada koran, ada buku gitu zaman jahili. Kan nggak ada gitu. Nah, tapi salah kalau kita bilang farmakol itu baru diteliti setelah ditemukannya tibaah wa nasyr, setelah adanya percetakan, setelah adanya publishing gitu-gitu. Salah gitu. Karena sebenarnya Van Makol itu sudah ada akarnya dari zaman Arabi Kodim. Jadi bukan yang hal baru yang baru munculnya itu gara-gara ada mesin percetakan di mesin cetak ditemukan gitu bukan gitu. Wa mataha kakofi ada binal kodiman qabla antah tari'atibaah. Jadi sebelum ditemukannya mesin cetak itu sudah ada yang namanya Van Makol. Terus kalau kita belajar di tarikh adab, kita belajar di adab yang syiar wa nasr itu kan kita juga belajar maudu'at kan, kayak topik-topik atau tema-tema yang dibahas dalam syair, dalam nasr itu ada apa aja, oh ada hitobah, ada hikam, ada amsal gitu itu kan. Nah, makol juga punya maudu'atnya gitu. Makanya laqad tanawwalal udaba wal mutakallimun ladaina qadiman syatal maudu'at fi qudratin wa ibda'in.
fikri yajma'u bainal iqna' wal imta' lidarjatil ibhar. Jadi kalau kita lihat para sastrawan itu, para penulis gitu-gitu, itu udah banyak banget ya syatta maudhu'at, banyak banget topik-topik yang ditulis. Dan itu ditulisnya itu dengan kemampuan yang hebat juga, qudrah wa ibda fikri. Yang kalau kita baca hasil karyanya tuh kita puas ya, ada ikna, ada imta, kita bisa menikmati gitu. Nah, di sini fi kulli ma yumkinu ayyafid ila adhanihim. Ala nahwi manajid lada alam huwa al-jahid. Nah, jadi contoh tokoh penulis ya yang jadi ikon gitulah di zamannya itu adalah Jahid ya, ini nama orang ya. Innahu aktab ahlu zamanihi. Jadi yang paling penulis gitu ya, jadi ikon penulis di zamannya gitu. Lidarajati annahu kana diu Aresto wa yatawafaq alaihi fi umur lam yasbaq ilaiha. Jadi karena Jahid itu hebat banget, bisa disandingkan sama Aristo tapi tetap gak ada bandingannya gitu Jahid itu. Beliau punya karya-karya tulis baik banget ya. Nanti ada yang judulnya Al-Hayawan. Dan beliau juga terkenal penulis yang suka istitrot tuh kayak awal pembahasannya di mana, terus ngalir sampai mana-mana kayak gitu loh. Inna ma'rifata adabinal qadim fanal maqal min hilal lima urifa birrasail awil fusul. Jadi kalau kita neliti ini tuh di sini ya inna ma'rifata adabina di sini tuh orang Arab ya maksudnya. Jadi kita termasuk gak nina di sini. Jadi kalau penulisannya orang Arab sendirinya tuh dimulai dari rosail sama fusul dulu ya. Itulah jadi rosail sama fusul. Rosail ya jamak risalah, fusul tuh kayak paragraf-paragraf gitu, per fasal gitu. Per tema-tema, topik-topik gitu. Kalau di Indo gimana ya penulisan pertama itu? Kalau dulu Van Makol yang kan beda mukoror sama punya anak dulu waktu tingkat 1 ya. Itu penelitiannya tuh mulai dari jaridah, jadi mulai dari koran, koran pertama Mesir, Waqa'iq Misriyah, Al-Ahram, Al-Ahbar gitu-gitu, Ayam Al-Ayam deh, Al-Ayam apa Ayam apa ya? Al-Ayam kayaknya, Al-Ayam. Kayak gitu-gitu, itu yang kita teliti dulu. Jadi dulu orang Mesir itu koran pertamanya bahasa Turki, soalnya kan emang dulu masih zaman Turki Utsmani yang khalifah sih, udah bahasanya sih disebutnya perdana menteri sih udahan ya. Kayak yang jadi gubernurnya di Mesir kayak gitu loh. Itu kan yang ada namanya Basha, Ibrahim Basha, Muhammad Basha, Ali Basha gitu-gitu kan. Jadi emang koran pertama Mesir itu malah bahasa Turki gitu. Tapi malah koran pertama Indo nah nggak tahu apa ya. Pasti yang masih pakai ejaan belum disempurnakan gitu-gitu kan. Apa ya, kalian ada yang tahu nggak tentang sastra atau penulisan di Indo? Atau puisi-puisi di Indo gitu kan. Jadi dulu Van Makol yang tingkat 1 yang anak pelajarin, dulu kita mulai dari koran dulu sih. Kalau di sini tuh udah mulai dari rosail sama fusul ya. Jadi waktu misalkan ya kalian, buat gambaran dulu, kalau di Asr Islam yang kita teliti itu suratnya Nabi Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang dikirim ke para raja gitu. Jadi kita neliti gimana kerennya beliau memilih lafaz dalam surat-surat itu, kayak gitu-gitu loh. Itu yang kita teliti. Wa huwa ma yusiru soalan ajiban hadhihi hiya asasiyat al-maqal fil adab al-hadis gitu. Jadi apakah penulisan yang ada di zaman Kodim, Arab Kodim itu jadi akar, jadi benih yang nanti itu tuh masih nyambung sama penulisan di zaman sekarang gitu. Itu jadi cikal bakal ke penulisan zaman sekarang gitu loh. Ini masih muqaddimah ya kita ya, jadi biar kalian ada gambaran gitu tentang fan maqal. Wa nahnu la naqul inna fanal maqal wujida fi adabil qadim bi taqniyatil maqal al hadis fa anna dzalik gitu. Walakin an nurid an naqul innahu wujida min hilali mawadihi an tariqil kal judur. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengatakan kalau Van Makol di zaman Kodim itu tekniknya sama dengan zaman hadis gitu, kan beda, tekniknya juga beda. Kayak kita baca karya tulis di Indo kalau kita ke perpus ya misalkan atau searching aja di Google karya-karya
sastrawan Indonesia yang tahun 1900-an awal gitu misalkan, sebelum kemerdekaan gitu misalkan. Itu pasti gaya bahasanya beda sama zaman sekarang, teknik tulisannya juga beda sama zaman sekarang gitu. Innal insan ada iman ila tahaddur fi kulli asr. Jadi emang setiap zaman itu punya gaya bahasa sendiri-sendiri gitu loh. Dan itu yang akan kita pelajari, apa sih, khosois, mumayizat, karakteristiknya di zaman sekarang, bedanya dengan yang zaman sebelumnya, gitu-gitu. Dan setiap asar itu punya dauk sendiri-sendiri gitu, punya rasa sendiri-sendiri. Dan yang dihadapi orang itu tiap masa juga beda gitu kan. Eee, Misalkan nih lagu ya, kita lihat dari lagu. Kalian setuju nggak kalau lagu di Indonesia, tahun 90-an itu kayak melo-melo gitu? Sekalinya yang nggak melo pasti rock gitu kan? Naam Zah. Iya kan karena emang Indo zaman itu tuh zaman susah ya nggak? Zaman susah nggak sih? Zaman susah, jadi pasti jawab dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan itu pasti tertuang di karyanya gitu kan. Makanya setiap asar tuh punya dauknya masing-masing lah, ya gitulah. Oke, jadi ini masih intinya ya, setiap asar punya dauk. Wa minal musallam bih anal khaliq al-qadir ala kulli syai' kana yursilu rusulahu wa yu'ayyiduhum bil mu'jizat. Nah, nanti ketika Rasulullah SAW diutus, kemudian diutus kenabiannya, kemudian diturunkan mukjizat Al-Quran, itu sangat berpengaruh ya mukjizat Al-Quran itu. Maksudnya lafadz Al-Quran itu sangat mempengaruhi karya-karya setelahnya gitu. Makanya waktu kita belajar syair pun beda banget. Syair di zaman jahili dengan syair di zaman sadrul Islam. Itu beda banget. Jadi waktu zaman sadrul Islam itu banyak lafadz-lafadz yang awalnya punya makna. Misalkan sholah ya, sholah itu makna zaman jahiliyah doa gitu, sesuai makna lugatannya. Tapi ketika udah zaman ada agama Islam, ada mukjizat Al-Quran, itu sholah punya makna lain gitu. Jadi di situ juga ada di ilmu dalalah itu pergeseran makna dari tiap lafadz. Jadi itu pengaruh juga ke karya gitu nanti. Terus yang awalnya makna-maknanya itu fahish, hijaknya itu hijak fasid, gozalnya itu gozal fahish gitu ya. Ketika ada Islam, udah mulai luntur gitu. Yang awalnya faharnya itu fahar dengan qabilah, dengan fahardat, dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan kaumnya. Nah, ada Islam jadi bangga dengan Islamnya gitu kan. Nah, begitu juga di penulisan yang nasr, kan ini termasuk nasr ya, maqal itu. Itu juga jadi punya topik yang berkembang, topiknya beda, pembahasannya beda kan gitu. Makanya di sini likulli maqam maqal ya. Wa idza kunna qad asyarna ila annahu laysal murad isbat wujudil maqal fi takniyat fanniyah mundu asr al-jahili binamtihi ditahaddur as-simai hasba ma yunasib zamanihi fa inna dhalika qad sabata fi adabil qadim ba'da isyraki fajri hadar jadidah min hilal nuril Islam yumkinu an nutliqa 'alaiha hadara iqra. Jadi kalau kita lihat ya, kita teliti lagi, kita review ulang lagi, terus kita mau menekankan kalau makol itu teknik penulisannya dari zaman jahili dengan gaya bahasanya di zaman jahili itu ada tahadur simai itu kan belum banyak kepenulisan ya zaman jahili ya. Udah akses penulisannya juga susah ya. Waktu Al-Quran turun aja masih ditulis di pelepah kurma, di bebatuan, di tulang belulang, masih kayak gitu kan. Jadi itu ya sesuai dengan zamannya gitu. Dan, setelah muncul agama Islam, itu disebut dengan hadroh Iqra ya. Karena dengan adanya orang yang banyak bisa baca tulis, itu juga berkembang juga pasti yang namanya makol itu. Kayak di Indo, dulu mungkin tahun 1990-an masih banyak yang buta huruf gitu kan. Jadi lebih lebih ke simai, dengerin radio gitu mungkin. Jadi belum banyak, mungkin ada beda kalangan gitu kan, ada kalangan-kalangan yang bisa baca tulis, terus masih banyak juga kalangan awam yang masih buta huruf kayak gitu kan. Nah itu pengaruh juga di nanti perkembangan makol. Baru nanti setelah hadroh Iqra, ada lagi hadroh tadwiniyah, tadwin itu mulai pembukuan gitu. Jadi mulai banyak karya-karya yang dibukukan. Sebenarnya di daerah Ana juga tahun 2000 awal juga masih banyak yang buta huruf kok. Tapi kalau zaman sekarang udah jarang lah yang buta huruf ya.
Ini masih mukodimah ya Habibti, masih mukodimah. Masih kayak gambaran pengantar ke Van Makol ini. Wallah min wara'il qasad al-muallifun. Jadi yang kita inginkan dari mempelajari Van Makol itu apa? Inna muqarabatu tanah fi hadhihi dirasah la tad'i li nafsihal kamal. Jadi penelitiannya atau buku ini juga belum sempurna ya. Ghairu annaha ta'mulu an yatahaqqaq laha ba'du asbabid dufar fi hadzal fadha' ar-rahib alladhi la tuwajjih sihamal bahas fihi ila bi'ah muhaddadah zamanan wa makanan. Hiya tahluku fi dalikal fadha' ar-rahib bi rimmatihi qadiman wa hadisan wal ala dalik yakunu lana udran fi katsir minal umur. Nah, jadi buku ini yang kita pakai itu belum sempurna, pasti masih bisa ada penelitian yang bisa mengembangkan lebih jauh lagi tentang Van Makol gitu. Yang mau meneliti tentang Makol di suatu masa gitu misalnya. Oke. Jadi seperti itu gambaran Makol ya. Jadi yang akan kita bahas pertama tuh emang lebih ke Makol itu mulai kapan dipelajari, apa aja yang dipelajari gitu kan. Jadi kita hari ini baca Fihrisnya dulu. Ya. Setelah Mukodimah ke Fihris. Jadi Ana paling suka banget kalau baca buku kayak gitu. Dari Mukodimah dulu, jadi kayak tahu pokok pikiran penulisnya, terus baru ke Fihris, kayak mind mapping gitu jadinya. Kita habis ini bahas apa, udah kegambar semua pembahasan kan kalau baca Fihris tuh. Oke, jadi hari ini kita ke Fihris ya. Jadi kita mukodimah tadi udah baca dari halaman 3, terus setelah itu besok kita akan bahas di Al-Fasl Al-Awwal Fanul Maqal Ru'yah Ta'siliyah wa Muqarabat Ta'rifiyah. Nah, jadi kayak kita mulai menggali dari akarnya Van Makol ya. Sama Muqarabat Ta'rifiyah itu pendekatan. Jadi di sini ta'rifnya itu nggak konkret 100% ta'rifnya ini gitu ya. Kalau kalian udah belajar mantik, mantik kan punya tasawur ya. Di bab pertama pas kita belajar tasawur, nah tasawur itu kayak kita neliti definisi ya. Nah, definisi makol itu nggak konkret ya, karena banyak banget definisi makol. Yang disebut makol itu yang mana sih? Nanti kita bahas di sini tuh takrifnya itu dari kita ngambil dari ulama barat, dari ulama timur, dari ulama yang kodim, yang hadis, yang modern sama yang zaman dulu gitu. Itu jadi takrifnya ngambil beberapa nanti. Terus nanti dokter yang bikin muqarrar ini, mualifnya juga nulis takrif yang dari beliau apa gitu. Jadi nanti takrifnya banyak. Terus maka di sini ya, jadi poinnya ada ru'yah ta'siliyah, muqarrabat ta'rifiyah, sama ru'yah naqdiyah ya. Ru'yah naqdiyah itu pemikiran kritis dari Van Makol. Kemudian di fase sani kita lihat nasy'atu wa tatawwuruhu qadiman. Jadi kayak nasy'ahnya, kemunculan dan perkembangan Van Makol. Nah, maka di sini kita ngelihatnya dari manhaj tarihi, jadi periodisasi gitu. Tur awal periode pertama itu kita di Qoblal Islam, jadi di zaman jahili. Terus Tursani fi Sadril Islam sama Bani Umayyah langsung. Di periode ketiganya ke Abbasi awal, Abbasi Sani, karena kita tahu sendiri ya, Abbasi lama banget 5 abad ya. Ada yang bagi Abbasi awal Sani, ada yang bagi jadi 5 juga. Ada yang bagi jadi 3 juga kan. Terus yang periode keempat kita masuk di zaman Mamluki sama Utsmani. Terus di selesai Mamluki Utsmani, kita masuk ke periode yang modern. Nah, di periode modern kita punya di sini mulai dari Nahdoh ya. Jadi modernnya di sini itu modern di Mesir ya. Mungkin kalau di Indo itu dibilang modern itu mungkin kita kayak pembagiannya gini. Zaman sebelum kemerdekaan, zaman habis kemerdekaan, zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman reformasi gitu kan. Terus zaman SBY, zaman Jokowi gitu misalkan. Nah, kalau di Mesir kayak gini pembagiannya. Mulai dari Nahdoh. Nahdoh itu mereka yang udah bangkit dari kegelapan ya. Karena mereka dulu juga dijajah ya Mesir itu. Jadi kita harus tahu sejarah Mesir juga ini. Jadi mulai dari Mesir bangkit sampai ke kepemimpinannya Ismail Hidiwi, ini namanya Hidiwi Ismail gitu.
Terus dari zamannya Ismail ke zaman ihtilalnya 1882. Terus dari tahun setelah mereka dijajahi Inggris tahun 1882 sampai ke Saurah yang ada di tahun 1919. Terus dari Saurah tahun 1919 ke Saurah tahun 1952 gitu. Jadi beda gaya penulisannya tuh dibagi dari ihtilal ke Saurah, Saurah ke Saurah gitulah. Terus dari Saurah Juli 1952 sampai ke Yaumun Hada gitu. Jadi kita ngelihat zaman modernnya dari pembagian itu tadi ya. Terus kalau jenis-jenisnya anwa makolnya itu ada makol dini, makol ijtimai, makol siasi, makol siroh, makol adabi kayak gitu. Makol nakdi, makol ilmi gitulah. Jadi jenis Suaranya yang hilang. bahas politik, makol siro yang bahas yang bahas kol, nanti juga kita bahas di sini. Karakteristik dari segi seninya juga. Bina itu berarti dari segi lafadznya, maknanya gitu. Makanya di sini ada fikroh lebih ke makna ya nanti. Ke uslub juga yang bina tadi. Terus fasal sadis di sini makolat wa dirosat, jadi kita mulai masuk ke ngambil salah satu artikel yang kita teliti gitu. Nah di sini namudasnya dari artikel yang judulnya Al-Lughah wa Din wal Adat. Itu karya siapa? Anda juga lupa. Halaman 144. Karya Nagib apa ya? Ini nih. Al-Lughah wal Din ini karyanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i deh. Karyanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i itu penulis terkenal. Nah itu yang diambil. Oke, sampai sini udah ada gambaran kita mau belajar apa aja di Van Makol.